Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Oke, jadi sekali lagi Ustazah review pembelajaran sebelumnya bahwa perubahan ruang itu memberikan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan dalam berbagai aspek di negara-negara ASEAN. Kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana pengaruh atau dampak perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah menjadikan negara berkembang itu semakin berkembang dan negara maju itu semakin maju karena adanya interaksi dari berbagai negara. Kemudian hari ini kita lanjutkan pembahasan seperti yang Ustazah sudah sampaikan tadi bahwa pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan negara-negara di ASEAN dalam bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Nah, ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, antara lain adalah adanya sengketa perbatasan, ya. Jadi yang kita bahas pertama di sini adalah wilayah, ya. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara-negara ASEAN seperti kasus Pulau Natuna. Nah, siapa di sini yang pernah dengar ada perebutan atau sengketa wilayah antara Cina dengan Indonesia mengenai tentang Kepulauan Natuna? Kemudian yang pernah terjadi juga adalah kasus Sipadan dan Ligitan. Kemudian ada kasus Kepulauan Spratly, kemudian ada Quilprichpihir dan Pulau Pedra Branca. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009. Pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan. Dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Nah, untuk zona ekonomi eksklusif, Ananda soleh dan soleha mungkin yang pernah diajar sama Bu Amira waktu di SD sudah tahu bahwa ada yang istilah zona ekonomi eksklusif. Jadi ditarik dari garis pantai terluar sampai dengan ditarik dari bibir pantai, garis pantai sejauh dengan 200 mil. Jadi di zona ekonomi eksklusif itu seluruh negara yang memiliki wilayah di zona ekonomi eksklusif tersebut bebas untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan alam yang ada di dasar laut dan yang ada di atas dasar laut dan bawah lautnya. Kemudian pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah, jadi Tiongkok tidak pernah membahas lagi isi tersebut. Sehingga hubungan Beijing dan Jakarta itu sekarang itu sudah relatif tenang. Nah, untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Kemudian untuk kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Jadi Sipadan dan Ligitan itu merupakan pulau-pulau dari Indonesia tapi diklaim oleh Malaysia. Nah, sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional dan mengabulkan klaim Malaysia tersebut sehingga putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran yang berharga buat Indonesia agar lebih tertib lagi secara administrasi dan lebih tegas lagi dalam inventarisasi batas wilayah terutama di pulau-pulau terluar. Saat ini Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Oke, kemudian sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Nah, negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaiannya melalui cara diplomasi. Diplomasi itu melalui perundingan-perundingan seperti itu. Kemudian
Pengaruh yang kedua itu adanya pekerja migran. Nah, pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Migran itu maksudnya pekerja yang datang dari luar negeri atau non lokal seperti itu. Kemudian di sini ASEAN. Nah, untuk membahas tentang pengaruhnya itu bisa kita lihat tadi contoh kasusnya itu bisa kita lihat pada Kepulauan Natuna. Nah, bagi ASEAN kasus seperti Natuna, Sipa dan Ligitan tersebut menjadi perhatian tersendiri beberapa negara ASEAN untuk menawarkan menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, kemudian penempatan kerja khususnya untuk pekerja migran dan besaran upah yang diberikan. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, kemudian organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobby atau negosiasi, menyusun rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan instrumen ASEAN yang bersifat mengikat. Seperti itu, Kemudian jadi melalui materi hari ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata pekerja migran itu, kemudian sengketa-sengketa yang terjadi itu merupakan salah satu bentuk pengaruh perubahan ruang atau kerjasama antar negara-negara ASEAN yang dampaknya kepada bidang politik. Baik Ananda Saleh dan Soleha, thank you for coming and thank you for your attention and see you next week. Dan silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link formulir yang telah Ustazah sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.